Halo semua, selamat malam. Balik lagi bareng Subroto di sini. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat menjalani hari ya. Malam ini saya mau ngajakin kalian buat night ride di rute yang cukup menantang, membelah aspal dari Bandung menuju Jakarta lewat jalur puncak. Di perjalanan kali ini, kita bakal ngerasain brutalnya trek Citatah sampai dinginnya kabut pegunungan di puncak Bogor. Biar nggak penasaran bakal seseru dan semenantang apa jalur reading kita kali ini, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa klik like, subscribe, dan let's ride! Oke, sekarang posisi kita lagi membelah jalanan daerah Cimahi setelah lepas dari batas kota Bandung. Lalu lintas malam ini untungnya ramah banget, terpantau ramai lancar. Info aja, malam ini saya reading di hari kerja dan start reading jam 7-an malam. Nah, buat yang jarang lewat sini kalau mau ke arah Jakarta, jalurnya memang harus agak memutar. Soalnya di titik ini diberlakukan satu arah. Jadi jangan bingung ya kalau ngerasa rutenya agak muter. Masuk wilayah Bandung Barat, jalanan semakin asik, lancar, dan lumayan lenggang. Tapi jujur, udara di luar udah mulai kerasa dinginnya. Kerasa tipis-tipis menembus jaket. Sekarang kita memasuki Padalarang. Sama kayak di Cimahi tadi, di sini kita juga ketemu rute yang agak memutar. Tapi secara keseluruhan jalurnya masih kondusif dan lancar jaya. Nah, selamat datang di jalur ganas Cipatat Citatah. Buat saya pribadi, trek ini selalu punya tantangan yang bikin adrenalin naik. Jalannya berliku, aspalnya banyak yang bumpy dan berpasir, ditambah lagi kita harus sharing jalan sama truk-truk muatan berat yang super gede dengan asap knalpot yang super ngebul. Plus, kabut debunya lumayan pekat, bikin napas kurang nyaman. Tapi di situ justru seninya reading malam, biar kita nggak ngantuk. Kuncinya cuma satu di sini, harus ekstra sabar dan ekstra waspada.
Setelah kurang lebih 1 jam di perjalanan dari Bandung, akhirnya kita sampai di Jembatan Raja Mandala. Jembatan ini panjangnya lebih dari 200 meter, membentang tepat di atas Sungai Citarum yang jadi pembatas Bandung Barat dan Cianjur. Begini nih view-nya kalau malam hari. Hal utama yang harus diwaspadai pas melintas di sini adalah angin dari arah samping. Hembusannya malam ini lumayan kencang. Nah, di depan ini ada pertigaan Tugu Kuda Kosong. Kita ambil jalur yang lurus karena malam ini kita akan lewat puncak. Kalau ke kanan itu ke arah Jonggol. Alasan saya mutusin lewat puncak karena jalurnya lebih ramai. Penerangan jalannya juga lebih oke dan kontur aspalnya juga lebih bersahabat jika dibandingkan dengan Jonggol. Tapi, ada yang penasaran nggak sensasi riding di jalur Jonggol malam hari? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Gak jauh setelah ngelewatin Tugu Tauco tadi, kita sekarang sudah sampai di Bundaran Tugu Lampu Gentur, Kota Cianjur. Di sini pastikan ambil jalur yang ke arah puncak ya, jangan sampai salah belok. Dan selepas bundaran ini, bersiap, jalurnya bakal terus menanjak tanpa ampun, dibarengi dengan suhu yang kerasa semakin drop.
masih konstan di jalur menanjak arah puncak. Di titik ini dinginnya beneran gak main-main. Kerasa mulai menembus jaket. Ditambah angin malam pegunungan yang bikin badan makin menggigil. Padahal kalau dicek di termometer motor, suhu masih di kisaran 20-an derajat Celcius. Tapi feel-nya dingin banget. Sekitar jam 9 malam, saya sudah merapat di daerah Cimacan. Di depan kiri itu ada jalan menanjak menuju Kebun Raya Cibodas. Dulu area ini favorit banget buat liburan, tapi belakangan ini ramai kabar yang bilang katanya saat ini sepi karena banyak pungli. Beneran nggak sih? Apa next video kita samperin aja buat kita buktiin sendiri? Gimana menurut kalian? Setelah nanjak terus dari tadi, akhirnya kita sampai di salah satu titik tertinggi di jalur puncak. Di ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut, suhu udara tercatat 18 derajat Celcius. Asli, dinginnya menusuk tulang, sampai bikin badan kaku. Meskipun jalurnya kosong dan aspalnya mulus, saya mutusin buat agak ngurangin kecepatan. Selain buat nikmatin suasananya, badan juga kaku begini, bikin manuver motor jadi kurang maksimal. Tetap utamakan keselamatan ya. Lepas dari kawasan Masjid At-Taun, jalurnya makin berliku-liku. Kombinasi jalanan kosong penuh tikungan ditemani dinginnya udara pegunungan yang kayak gini. Buat saya ini adalah sensasi yang paling juara sih.
Setelah turunan panjang, sekitar jam setengah 10-an malam, saya tiba di Simpang Gadok. Di sini kita ambil arah kiri. Nah, tips penting, harus ekstra fokus di sini. Banyak pengendara termasuk saya dulu, karena jalurnya dari atas lurus, kosong dan keasikan ngebut, akhirnya lupa dan bablas lurus masuk ke dalam jalur tol. Ujung-ujungnya ya dapat surat cinta dari Pak Polisi, jadi tetap waspada dan jangan terlena ya. Dan sekarang kita disambut oleh Tugu Kujang yang jadi ikon kota Bogor. Area jalan ini kalau siang dan pas weekend selalu macet total. Banyak wisatawan yang mengarah ke Kebun Raya Bogor atau menuju kawasan Surya Kencana untuk wisata kuliner. Di pertigaan ini saya belok kiri, masuk ke Jalan Jenderal Sudirman yang nantinya bakal tembus ke jalur utama Jakarta Bogor via Parung. Di depan nanti mungkin agak sedikit tersendat karena kita harus menyeberangi perlintasan kereta api. Sekarang kita sudah masuk jalur utama Bogor menuju Jakarta via Parung. Karakter jalan di sini lurus dan panjang dengan aspal relatif mulus. Makanya gak heran kalau motor-motor di sini pada kenceng banget. Waspada ya, karena terkadang ada yang nyebrang sembarangan atau ada kendaraan putar balik mendadak dari sisi kanan. Tetap waspada.
Wih, bisa dilihat. Pasar Parung kalau malam ternyata lampu-lampunya keren juga ya. Cakep. Beda banget kalau siang hari. Beuh, padat, macet, dan berdebu. Di depan sana gak jauh lagi kita udah resmi memasuki area Jakarta. Gak berasa tuntas sudah perjalanan reading kita malam ini. From Bandung to Jakarta via Puncak. Mulai dari ngerasain brutalnya jalur Citatah yang berdebu, hembusan angin di Sasak Raja Mandala, dinginnya kabut puncak yang menusuk, sampai akhirnya kita mendarat di ibu kota. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia menemani perjalanan ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video Night Ride kayak gini, jangan lupa klik tombol like dan klik subscribe biar channel ini bisa terus berkembang. Akhir kata, selalu utamakan keselamatan di jalan maupun dimanapun, selalu bersyukur, don't forget to live, love, and love, dan sampai jumpa di petualangan berikutnya. See you!